Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran tematik. Kali ini tema 4, globalisasi dengan muatan IPS. Materinya adalah kerjasama Indonesia di wilayah ASEAN di bidang politik. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Sedangkan indikatornya adalah siswa mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Nah, anak-anak, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang politik di masa globalisasi ini dijelaskan ya bentuk kerjasamanya serta peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Nah, apa saja bentuk kerjasamanya? Bentuk kerjasamanya diantaranya adalah mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul. Nah, kalian sudah paham kan apa artinya duta? Siapa yang tahu? Iya, duta adalah orang yang diutus oleh pemerintah ataupun raja dan sebagainya untuk melakukan tugas khusus, biasanya ke luar negeri, ya. Kemudian atau orang yang mewakili suatu negara di negara lain untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilkannya, membantu dan melindungi warga negaranya yang tinggal di negara tersebut. Nah, sedangkan konsul, siapa yang tahu? Iya, hampir sama ya, yaitu orang yang diangkat dan ditugasi sebagai wakil pemerintah suatu negara dalam mengurus kepentingan perdagangan atau perihal warga negaranya di negara itu, ya. Tuh, bedanya kalau duta itu dalam hal politik dan pemerintahan, kemudian kalau konsul itu dalam apa? Ekonomi dan perdagangan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi bentuk kerjasamanya seperti itu. Perannya apa? Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di wilayah ASEAN atau Asia Tenggara, ya. Itu satu, mengirimkan duta dan konsul ke negara anggota. Di sini tentunya negara anggota ASEAN ya yang kita bicarakan. Kemudian menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara tetangga. Itu perannya. Kemudian bentuk kerjasama yang lain adalah menciptakan stabilitas politik. Perannya apa? Peran Indonesia yaitu ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan penyelesaian konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Nah, sekarang yang ketiga apa? Mengadakan perjanjian ekstradisi. Apa perannya Indonesia? Yaitu mengembalikan penjahat dari negara anggota yang melarikan diri ke Indonesia sebagai wujud penegakan perjanjian ekstradisi. Nah, ini tadi ya bentuk kerjasama serta peran Indonesia di bidang politik. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, kita lanjutkan. Masyarakat ASEAN bebas narkoba.
Perhatikan ya. Ada ilustrasi gambar, kemudian kita baca. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi, seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai ASEAN Drug Free 2015. Semua negara saling menukar informasi dalam hal rehabilitasi, pencegahan, dan penegakan hukum tentang masalah narkoba. Nah, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, apa narkoba itu? Kalian sering ya mendengar kata-kata narkoba? Siapa yang tahu? Iya, narkoba adalah narkotika dan obat-obatan berbahaya. Nah, ini apa dampaknya dari penggunaan narkoba itu? Pasti ada dampaknya. Di antaranya apa? Ini bisa merusak tubuh, menyebabkan gangguan jiwa, merusak masa depan, dan bisa mempermalukan keluarga. Kenapa kok merusak masa depan? Karena biasanya orang kalau sudah terkena narkoba ini bisa kecanduan, dan apapun yang kalau sudah kecanduan itu ya, seperti minuman keras, itu tidak sadar apa yang ia lakukan, bahkan hal-hal yang negatif pun tidak ia sadari. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Ini dengan cara menjauhi narkoba tersebut, tidak pernah mencobanya, dan tidak bergaul dengan anak-anak atau pengguna pemakai narkoba. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, kita sekarang kembali membahas tentang globalisasi. Kalian masih ingat kemarin apa globalisasi? Iya, sesuatu yang sudah mendunia, seakan-akan tidak ada jarak ya, mudah sekali terjangkau. Nah, globalisasi ini pasti ada dampak positif serta dampak negatifnya. Nanti yang negatif kita hindari, sedang yang positif kita pakai ya. Bagaimana cara menghindarinya kemarin? Iya, kita harus memantapkan iman dan takwa kita, sehingga dalam menyikapi sesuatu bisa bijaksana. Oke, sekarang apa dampak negatif globalisasi itu? Yang pertama adalah dampak negatifnya, budaya barat semakin mudah masuk ke Indonesia dan bisa mempengaruhi gaya hidup masyarakat ya. Yang kedua, terjadi kerusakan lingkungan akibat limbah industri. Yang ketiga, timbulnya sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Apa contohnya? Ya, sekarang belanja tidak harus ke pasar ya, tidak harus ke swalayan, tidak harus keluar rumah. Bisa apa? Secara online, nanti datang sendiri lewat JNE, JNT dan sebagainya itu ya. Tidak berarti apa? Tidak berkomunikasi dengan orang lain, sehingga sikap sosialnya bisa berkurang. Yang keempat adalah timbulnya sikap pola hidup konsumtif dan boros di kalangan masyarakat Indonesia ya. Suka berbelanja, tidak memperhitungkan antara pemasukan dan pengeluaran, sehingga terjadi pemborosan.
Nah, itu tadi diantaranya adalah dampak negatifnya. Sekarang apa dampak positif? Tentu ada dampak positif dari globalisasi ini. Yang pertama adalah masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dari berbagai media. Contohnya televisi, internet, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, dampak positifnya, komunikasi semakin mudah dan cepat menggunakan apa? Telepon, internet, atau media sosial lainnya, ya, melalui FB, apalagi Instagram dan sebagainya itu, ya. Kemudian yang ketiga, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak positif yang keempat adalah ekonomi Indonesia semakin meningkat. Salah satunya dalam bidang ekspor. Oke. Nah, di era globalisasi ini membawa berbagai dampak positif dan negatif. Kita harus mampu memilih hal-hal yang baik dan mana yang tidak baik bagi diri kita. Nih, berkatalah tidak untuk narkoba. Tidak. Karena itu akan apa? Akan merusak masa depan kalian, bahkan keluarga dan masa depan bangsa Indonesia. Nah, tetap bersemangat belajar dan lakukan hal-hal yang positif. Untuk apa? Untuk mengembangkan diri dan mengisi waktu luang. Anak-anak, kita harus bisa menyikapi era globalisasi ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan memanfaatkan dampak positifnya seoptimal mungkin dan menghindari dampak negatif. Dengan apa tadi? Dengan memantapkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, dengan iman dan takwa kita akan selalu terjaga apa? Selalu apa? Menjalankan perintah Allah dan menghindari apa yang dilarang, ya, itu. Oke, anak-anak. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalian belajar yang rajin, semoga jadi anak yang soleh solehah. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.